Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana untuk menambah tafsir soal syarat usia calon kepala daerah. Hal itu tertuang dalam putusan nomor 23 PHUM 2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024. Dalam amar putusan tersebut, Mahkamah Agung mengubah ketentuan dari yang sebelumnya calon gubernur dan wakil gubernur berusia 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon menjadi setelah pelantikan calon. Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU untuk mencabut pasal 4 ayat 1, huruf D PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU nomor 3 tahun 2017. Artinya, seseorang dapat mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur apabila berusia minimal 30 tahun dan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota jika berusia minimal 25 tahun ketika dilantik, bukan ketika ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi yang waktu itu masih dipimpin oleh adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, juga merubah batas usia untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang akan maju di Pilpres 2024. Batas usianya tetap minimal 40 tahun, atau boleh kurang, asalkan pernah memenangkan pilkada atau dengan kata lain, boleh di bawah 40 tahun, asalkan berpengalaman menjadi gubernur, wali kota atau bupati. Perubahan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi tersebut seperti memberikan karpet merah kepada putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka untuk maju di Pilpres 2024. Apakah keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga memberikan karpet merah untuk putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk maju di Pilkada yang akan datang? Mahkamah Konstitusi memberikan karpet merah untuk Gibran, dan Mahkamah Agung memberikan karpet merah untuk Kaesang. Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritisi putusan Mahkamah Agung, Ma itu. Juru bicara Tim Nasional Pemenangan Pilkada PDIP, Ciko Hakim, berpendapat aturan tersebut diubah untuk meloloskan putra penguasa maju di pilkada. Kembali lagi, hukum diakali oleh hukum, demi meloloskan putra penguasa maju sebagai calon, kata Ciko kepada wartawan, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024. Dia menilai, Indonesia terpaksa bisa dipimpin oleh orang-orang yang tidak berpengalaman dan minim prestasi melalui aturan tersebut. Kita sebagai rakyat Indonesia tentu tidak mengharapkan hal yang dikatakan Ciko ini terjadi. Kita tidak ingin Indonesia dipimpin satu keluarga saja, apalagi hal tersebut didapatkan dari merubah dan mengakali hukum. Kita setuju saja Gibran dan Kaesang menjadi pemimpin di negeri ini, tetapi itu didapatkan dari prestasi mereka.